Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlis Iwansyah, MPM 1840102108, lokal MSPC. Di sini saya akan menjelaskan tentang semua materi konservasi yang telah diberikan pertemuan kedua. Konservasi saat ini telah berkembang dari waktu ke waktu. Dapat dilihat dari upaya-upaya terkait konservasi terus dilakukan. Salah satunya konservasi berbasis digital. Bentuk realisasi kegiatan tersebut dapat dilihat dari munculnya beberapa lembaga yang mulai membuat platform berbasis konservasi, seperti misalnya burung Nesai. Selain itu juga terdapat penyusunan zona seperti yang dilakukan di Balai Taman Nasional Bukit 12 yang dihuni oleh suku anak dalam di 11 Tumenggung. Pengetahuan lokal mereka terkait tata ruang hutan dan tata cara mengelolanya menjadi basis untuk dipadukan dengan regulasi pemerintah. Adanya zona inti atau hutan larangan, zona rima atau hutan yang dikelola secara terbatas, dan zona lainnya yang secara adat selaras dan penataan formal oleh pemerintah. Contoh seperti merupakan bentuk perkembangan dari konservasi yang telah berkembang. Pertemuan ketiga, prinsip dasar pengolahan konservasi. 5 prinsip dasar pengolahan konservasi. 1. Proses ekologi seharusnya dapat dikontrol. 2. Tujuan dan sasaran hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologi. 3. Ancaman luar hendaknya dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dapat dimaksimalkan. 4. Proses evolusi hendaknya dapat dipertahankan. Pengelolaannya hendaknya bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan SDA dan lingkungan. Konservasi sumber daya perairan dan perikanan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip. 1. Pendekatan kehati-hatian, pertimbangan bukti ilmiah, pertimbangan kearifan lokal, pengelolaan berbasis masyarakat, keterpaduan pengembangan wilayah pesisir. 6. Pencegahan tangkap lebih. 7. Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masih. Ke-8. Pengembangan alat dan cara penangkapan ikan serta pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan. 9. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. 10. Perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis. Perlindungan jenis dan kualitas genetika ikan dan pengolahan adaptif. Pertemuan keempat, hewan-hewan laut dilindungi menurut peraturan di Indonesia. Indonesia meratifikasi CITES dalam bentuk Kepres 4978 yang berlaku. Dalam konservasi tersebut, pemerintah setempat diharapkan membuat peraturan pemerintah atau PP yang berhubungan dengan CITES yang disesuaikan dengan hukum di negara masing-masing. Hal ini perlu dilakukan agar CITES dapat terlaksana dengan baik. Appendix adalah daftar spesies yang perdagangannya perlu diawasi dan negara-negara anggota telah setuju untuk membatasi perdagangannya dan menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam punah. 1. Daftar jenis-jenis yang terancam punah sehingga perdagangan komersil dilarang. Appendix 2. Daftar jenis-jenis yang hampir terancam punah atau kemungkinan punah jika perdagangannya tidak diatur. Appendix 3. Berlaku bagi jenis-jenis yang tidak terancam punah tapi dilindungi oleh paling tidak satu negara. Appendix CITES tidak berlaku jika sirkus. Yang kedua, perdagangan non komersil. 3. Barang-barang pribadi. 4. Spesimen yang transit di negara lain. 5. Spesimen yang diperdagangkan sebelum CITES berlaku. 6.
hasil penangkaran atau budidaya. 7. Pembesaran di alam tumbuhan dan satwa dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terhadap dalam pasal 20 adalah tumbuhan atau satwa yang dalam berbahaya kepunahan dan yang populasinya sedikit pertemuan. Pertemuan kelima, asas pengelolaan fungsi penataan kawasan konservasi. 1. Sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. 2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penzonasian. Kawasan konservasi zonasi adalah sistem pembentukan wilayah daratan atau perairan untuk dialokasikan pada penggunaan yang spesifik. Pembagian wilayah khususnya ke dalam beberapa zona. Di dalam tiap zona direncanakan untuk penggunaan atau kumpulan penggunaan khusus. 1. Zona inti. Habitat di dalam zona ini memiliki nilai konservasi yang tinggi, sangat rentan terhadap gangguan atau perubahan, hanya dapat mentolerir sangat sedikit aktivitas manusia. Zona inti harus dikelola dengan tingkat perlindungan yang tinggi serta tidak dapat diizinkan adanya aktivitas eksploitasi. 2. Zona penyangga merupakan zona transisi antara zona inti dengan zona pemanfaatan. Penyangga di sekeliling zona inti ditunjuk untuk menjaga zona inti dari berbagai aktivitas pemanfaatan yang dapat mengganggu dan melindungi zona inti dari pengaruh eksternal, bersifat lebih terbuka tapi tetap dikontrol dan beberapa pemanfaatan masih dapat diizinkan. Yang ketiga, zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan masih memiliki nilai konservasi tertentu tetapi dapat mentolerir berbagai tipe pemanfaatan oleh manusia yang layak bagi beragam kegiatan eksploitasi yang diizinkan dalam suatu kawasan konservasi. Penzonasian tersebut ditunjukkan untuk membatasi tipe-tipe habitat penting untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi sumber daya ekonomi sebagaimana sasaran kawasan konservasi di wilayah pesisir. Pertemuan ke-6, konservasi keragaman genetik dan spesies. Keragaman genetik sangat penting untuk kelangsungan hidup populasi. Kehilangan variasi di dalam gen atau menghilangkan variasi dalam proses, pola, dan sifat-sifat tersebut. Dalam jangka pendek, rendahnya tingkat keragaman dapat menyebabkan depresi, perkawinan saudara, meningkatkan kemungkinan populasi musnah atau mengurangi kebugaran populasi. Dalam jangka panjang, kekurangan keragaman genetik akan mengurangi kemampuan populasi beradaptasi terhadap pertumbuhan kondisi lingkungan dan menanggapi tekanan seleksi alam. Konservasi keragaman genetik merupakan aspek penting dari manajemen spesies terancam dan hampir punah. Ada 3 prinsip dalam melakukan konservasi beragam sumber daya genetik, yaitu konservasi sumber daya ya, dengan 3 tingkat, yaitu ekosistem, jenis, dan genetik, dan konservasi dan 3 pilar: perlindungan sistem, penyangga kehidupan, pengawetan jenis makhluk hidup serta ekosistemnya, serta pemanfaatan berkelanjutan dan pembagian keuntungan. Konservasi keragaman genetik dapat diimplementasikan dalam 2 program X, itu di luar habitat alami dan in situ, yang dimana di dalam habitat alami. Konservasi dilakukan pada tingkat rumpun, serain atau galur dengan mempertimbangkan perannya dalam budaya dan sejarah, keilmuan dan perekonomian. Oleh karena itu, di dalam definisi
metode konservasi terlihat bahwa di samping untuk mempertahankan keragaman genetik, juga bertujuan pengembangan, pemulihan, pengolahan terhadap ekosistem dan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian secara berkelanjutan. Keragaman spesies, usaha konservasi makhluk hidup menggunakan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah konservasi berbasis spesies. Spesies adalah sekelompok individu yang berpotensi untuk bereproduksi dalam satu kelompok dan tidak mampu bereproduksi untuk kelompok lain. Dijelaskan dalam definisi secara biologis. Definisi lain, spesies adalah sekelompok individu yang mempunyai karakter morfologi, fisiologi, atau biokimia berbeda dengan kelompok lain. Secara konseptual, biologis, dan hukum, spesies merupakan fokus utama dalam konservasi, dan konservasi berbasis spesies dapat dilakukan pada 4 kelompok fokus atau prioritas, yaitu umbrella species, keystone species, dan footprint impact species. Konservasi berbasis spesies diantaranya berupa melindungi spesies terancam punah dan spesies yang berperan penting dalam rantai makanan. Pendekatan spesies juga dapat melindungi spesies yang berkontribusi menjaga stabilitas ekosistem dan regenerasi habitat. Contohnya seperti spesies yang mewakili kebutuhan seperti dalam skala luas dan spesies bernilai penting bagi manusia. Pertemuan ke-7, konservasi di Indonesia. Kekayaan Indonesia akan keanekaragaman hayati dengan komponen-komponennya merupakan masa depan umat manusia sebagai sumber ketahanan pangan, kesehatan, dan bahkan energi. Dengan potensi ini, Indonesia wajib melakukan upaya konservasi beserta legislasi yang efektif untuk mengatasi laju kerusakan dan kehilangan keanekaragaman hayati yang telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Tulisan ini membahas mengenai peran hukum dan kerangka hukum konservasi di Indonesia. Utamanya kemampuan undang-undang konservasi dalam penyelamatan sumber daya alam hayati serta saran perbaikan terhadap undang-undang yang saat ini ada. Saat ini kerangka hukum nasional konservasi keanekaragaman hayati berpusat pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 yang mengadopsi World Conservation Strategy IUCN tahun 1980 yang ditingkatkan internasional telah mengalami perubahan mendasar. Terlepas dari keberhasilan undang-undang ini mencadangkan lebih dari 25 juta hektar ekosistem daratan dan lautan ke dalam sistem kawasan yang dilindungi. Undang-undang ini mengandung berbagai kelemahan untuk penerapannya saat ini dan perlu segera direvisi, termasuk harmonisasi yang mendalam dengan undang-undang terkait agar dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan dari hasil rangkuman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.